Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cek apakah audio cukup bagus di. em, Oke, kelihatannya tidak ada problem ya untuk audionya. Langsung saja kita mulai untuk PMMC pada pagi ini. Untuk edisi hari Jumat, seperti biasa kita akan membahas indikasi dan juga stocks to watch yang bisa diperhatikan untuk hari ini ya. Oke, ini ada beberapa yang suaranya kecil. Saya akan coba untuk naikkan volume. Oke, langsung saja kita masuk untuk indikasi IHSG pada hari ini. Di sini kita memperkirakan bahwa IHSG kemungkinan besar akan bergerak bearish atau bergerak turun ya pada hari ini dengan level support di 4.738 dan resisten di level 4.824. Adapun untuk market drivernya di sini kalau kita lihat ada indikasi bahwa kemungkinan besar IHSG akan para pelaku pasar akan melakukan profit taking ya setelah kenaikan 3 hari berturut-turut, dan di sini juga kita lihat pasar regional terutama di Asia sendiri ini dibuka cenderung melemah dengan Nikkei ini turun kurang lebih 1% lebih, dan juga di bursa-bursa lain juga mengalami penurunan yang cukup bisa dibilang relatif cukup besar. Dan untuk sentimen positifnya memang datang dari Bank Indonesia setelah mereka memutuskan untuk menurunkan suku bunga ya dari 7,25% menjadi 7% atau penurunan sebesar 25 basis point, dan di sini juga mereka menurunkan reserve requirement ratio ya ini menjadi 6,5%. Ini inline dengan ekspektasi pasar, dan kami juga melihat bahwa sentimen ini atau efek dari penurunan suku bunga ini terlihat sudah di price in oleh pasar ya. Kita lihat beberapa hari sudah naik IHSG-nya, jadi kemungkinan pada hari ini pasar sudah tidak akan banyak merespon positif lagi dari hal penurunan BI ini. Oke, kita masuk untuk stocks to watch ya. Yang pertama ada PTPP. Di sini mereka menargetkan pertumbuhan aset pada tahun 2016 ini akan mencapai 32,19% secara year on year dari sebelumnya sekitar 18,09 triliun rupiah menjadi 23 atau 24 ya, kurang lebih 24 triliun pada tahun 2016 ini. Dan yang kedua ada MAPI atau Mitra Adi Perkasa. Untuk retailer ini mereka menargetkan pertumbuhan revenue atau pertumbuhan pendapatan ini naik sebesar kurang lebih 10% secara year on year menjadi kurang lebih 13,86 triliun rupiah ya, dari sebelumnya pada pencapaian tahun 2015 lalu. Ini tentu saja yang belum diaudit ya. Ini perseroan mengklaim telah mendapatkan revenue sebesar 12 triliun lebih, dan di sini pertumbuhan pendapatan sebesar 10% secara year on year akan dibantu oleh pertumbuhan dan juga perkembangan dari ekspansi retail mereka atau ekspansi stores mereka, dan juga perseroan sendiri telah melaunching e-commerce atau situs belanja online yang dinamakan MAPI Mall atau mapimall.com. Dan yang ketiga ada Waskita Karya. Di sini Waskita berencana untuk melepas 40% kepemilikannya di PT Waskita Beton Precast, dan rencananya pelepasan saham ini akan dilakukan melalui mekanisme IPO yang direncanakan pada bulan September. Yang terakhir ada
dari ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Di sini mereka membukukan net income ini turun sekitar hampir 70% atau lebih tepatnya 68,519% secara year on year dari sebelumnya 201 juta US dollar menjadi hanya 63 juta US dollar pada tahun 2015. Jadi penurunannya bisa dibilang cukup luar biasa untuk ITMG sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita masuk untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan. Juga pertanyaan bisa disampaikan di Twitter kami yaitu di @pmmc research dan juga di email kami yaitu di research@philip.co.id. Dan untuk YouTube channel kami ya, bagi Bapak atau Ibu yang ingin mereview atau yang telat untuk sesi pada pagi ini bisa dilihat di akun YouTube kami yaitu di Research Desk Philip Securities Indonesia. Oke, pertanyaan pertama dulu ini dari Bapak David Hermawan ya untuk ini untuk sektor perbankan. Dan ini juga pertanyaan dari Ibu Foni ya, kalau Bapak atau Ibu Foni ya, yang menaikkan untuk saham-saham perbankan juga ya, pada hari ini untuk BBCA, BBRI dan BMRI ya. Oke, ini ada saran juga dari Bapak Stevi sebaiknya memperkenalkan diri. Oke, saya Edward Pak, yang hari ini membawakan PPMC. Oke, dari Bapak David Hermawan dulu untuk tentang kebijakan dari OJK yang akan membatasi margin bank sebesar 4%. Bagaimana tolong dijelaskan net interest margin dibatasi dan pengaruhnya ke perbankan. Kalau OJK memang nantinya memutuskan untuk benar-benar memberlakukan batas margin bank atau batas NIM sebesar 4%, tentunya itu bukan merupakan kabar baik untuk sektor perbankan ya. Otomatis margin mereka ini sudah ada limitnya, jadi mereka tidak bisa menaikkan margin sendiri. Jadi untuk menaikkan net profit mereka harus menaikkan pertumbuhan kredit ya. Hanya dari situ saja yang bisa dilakukan oleh perbankan untuk meningkatkan kinerja atau laporan keuangan mereka. Dan pengaruhnya ke perbankan ya otomatis dari sisi bisnis ya mereka akan sedikit tertekan karena mereka tidak bisa lagi menaikkan margin mereka di atas 4%. Dan dari sisi saham kemungkinan besar dalam jangka pendek ya
ada sedikit koreksi atau ada sedikit tekanan dari sisi jual ya. Jadi kemungkinan dalam jangka pendek ini akan ada sedikit penurunan kalau memang nantinya dari pihak OJK sendiri atau dari pihak regulator mereka benar-benar melakukan atau benar-benar menerapkan batas NIM ini di level 4% tersebut. Begitu Pak, semoga ini bisa menjawab. Baik, selamat pagi. Dengan saya Farhan. Untuk pembatasan NIM maksimal 4% ini sebenarnya tujuan OJK adalah agar perbankan di Indonesia ini mampu bersaing di tingkat ASEAN, di mana saat ini perbankan di tingkat ASEAN NIM-nya juga cukup rendah karena mereka juga suku bunganya juga tidak terlalu tinggi, oleh karena itu suku pinjamannya juga rendah dan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih minjam di bank. Oleh karena itu mungkin OJK melihat dari persaingan ASEAN sendiri ingin uh, terlihat bahwa bank-bank Indonesia itu lebih terlihat atraktif di antara bank ASEAN yang lainnya. Itu tujuan dari OJK saya kira untuk saat ini. Dan untuk efeknya sendiri seperti yang Edward katakan bahwa mungkin ada koreksi pada hari ini uh, seiring dengan adanya berita yang dikeluarkan oleh media massa ya tadi pagi ini atau pada hari kemarin. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sembari kami mencari untuk jawaban dari beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya mungkin bisa langsung disampaikan di question box yang telah kami sediakan. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Subagia, ya untuk Telkom, bagaimana dengan Telkom? Uh, Ini dari sisi teknikal ya Pak, untuk Telkom sendiri kalau kita lihat pergerakannya, beberapa bulan terakhir pergerakannya ini trennya cukup bullish ya, tren menguat, dan di sini kelihatannya MA20 ya, Exponential Moving Average 20 ini merupakan level support yang cukup bagus ya, memang ada sedikit tekanan ya, ada dilewati namun harga kembali lagi naik ya, dan menguji lagi dan naik lagi dan seterusnya. Jadi untuk saat ini bisa dibilang level MA20 ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk support ya. Jadi kalau Bapak atau Ibu ingin berspekulasi, Telkom bisa dicoba di buy di level 3.300 ya, ini level di MA20-nya.
Namun karena berspekulasi, jadi jangan terlalu agresif. Dan kalau mungkin ingin masuk, mungkin bisa dicoba di level harga yang lebih rendah, yaitu di mungkin 3.200 atau sampai dengan Rp3.000 untuk Telkomnya. Dan perlu diingat di sini juga MACD ini sudah dead cross ya, sudah mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan kalau tren harga masih cukup kuat ya dalam jangka pendek, kemungkinan akan sideways. Namun kalau memang nanti dari volume belinya sudah mulai menipis, kemungkinan besar harga ini akan turun ke level ke bawah atau menembus level 20-nya, mengarah ke bawah begitu. Jadi jangan terlalu agresif untuk Telkom begitu, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor ya, untuk AALI, saham AALI kenapa tiba-tiba turun? Apakah ini karena koreksi sehat? Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, penguatan yang terjadi beberapa hari lalu ini dikarenakan ada isu bahwa pemerintah akan melanjutkan program biodiesel yang akan mempush agar biodiesel B20 ini bisa dilaksanakan pada tahun ini. Ini tentu saja kalau ini bisa dilaksanakan akan bagus untuk sektor CPO ya, karena harga CPO kemungkinan besar akan ikutan naik. Dan di sini pasar merespon dengan cukup bagus sekali ya, penguatan 4 hari yang cukup signifikan kenaikannya. Namun kembali lagi karena isu tersebut sampai sekarang masih belum ada keputusan resmi ya, jadi masih di masih hanya sebatas wacana dan masih harus dikaji ulang oleh pihak pemerintah karena masih banyak kendala teknis yang harus benahi dulu sebelum bisa dilaksanakannya B20 tersebut. Jadi dengan kenaikan yang cukup signifikan kemarin, um, kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa hari lalu, dan kemarin terjadi koreksi yang cukup dalam, saya rasa ini wajar-wajar saja, tidak ada major issue di sini. Jadi ini hanya sebatas profit taking saja, begitu Pak. Dan penurunan harga saham untuk sektor CPO ini bukan hanya terjadi di AALI saja, ya sebagian besar sektor CPO ini juga mengalami hal yang sama, ya ini ada profit taking juga di emiten lainnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Handra mengenai saham ADI, ini sudah beberapa waktu ini bullish, apakah bisa buy high, sell higher lagi? Baik, untuk saat ini kami melihat bahwa kemungkinan ADI ini bisa mengalami koreksi untuk beberapa waktu ke depan. Untuk beberapa waktu ke depan bahwa ADI bisa mengalami koreksi untuk saat ini.
Dan kami melihat untuk sementara bisa coba untuk spekulatif buy di level harga 2.650 untuk sekarang ini. Namun saya tidak menyarankan untuk masuk terlalu agresif di level ini dan bisa dicoba untuk secara perlahan mungkin dari 10% dari equity Bapak atau Ibu masuk level ini. Karena di level selanjutnya yakni di exponential moving average 20 ini ada level 2.600 yang bisa disentuh oleh ADI. Oleh karena itu, untuk di level harga 2.650, saya hanya menyarankan untuk masuk sedikit terlebih dahulu untuk masuk ke saham ADI. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Gunawan mengenai saham Jasa Marga. Mohon maaf Pak, ini sudah direkomendasi oleh Pak Jimmy di forum yang lain, di forum Philips Smart Trader. Oleh karena itu kami tidak bisa menjawabnya karena sudah dibahas oleh Pak Jimmy di Mas Wahyu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi Adrianto mengenai saham ADI, ini resisten pertamanya ada di level 2.800 untuk saham ADI, untuk level resistennya yang pertama. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Arifin mengenai saham BBNI. Untuk saham BBNI sendiri nampaknya sudah lewat dari masa sideways-nya dan sudah mulai memasuki awal masa fase bullish-nya. Namun saat ini ada resisten di kisaran harga 5.675 dan kami menyarankan bisa coba untuk antri beli untuk saham BNI di harga 5.400 sampai 5.375 untuk Bionicles masuk masuk ke saham BNI. Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya dulu dari Ibu Leomoy. Selamat pagi Ibu, untuk prospek MYRX ya. Um, Berhubung MYRX ini bukan merupakan salah satu emiten under coverage kami dan juga um, sorry, dan untuk MYRX juga ini merupakan emiten yang baru masuk sektor properti ya. Jadi kami masih belum um, mencermati bagaimana dari sisi fundamental dan juga bagaimana dari prospek bisnisnya. Jadi kami tidak bisa menjawab dari sisi itu. Namun kalau kita lihat dari sisi teknikal, ya penguatannya pada 1 bulan terakhir ini cukup tinggi dan di sini sudah ada konsolidasi pada 1 minggu atau 2 minggu terakhir. Kita lihat juga MACD ini sudah kemungkinan besar akan mengarah ke bawah dalam beberapa periode ke depan ya. Jadi kemungkinan harga masih akan sideways di level supportnya yaitu di kurang lebih 780 untuk saat ini dan juga untuk resistennya ya kemungkinan ada di level 820 untuk jangka pendek ya. Jadi mungkin itu saja Bu dari sisi teknikalnya. Jadi mohon maaf berhubung kami belum melihat dari sisi baik dari sisi keuangan maupun dari sisi bisnisnya, jadi kami tidak bisa banyak memberikan masukan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haryanto Sujitno, ini untuk BBRI. Oke, untuk BBRI, kalau kita lihat dari teknikal, oke, ini mungkin chartnya belum update ya. Sebenarnya harga pada saat ini ya pada pembukaan BRI sudah turun kurang lebih 4% ya. Jadi penurunannya cukup drastis ya mengingat adanya wacana dari OJK tersebut untuk menurunkan NIM dari perbankan ya. Jadi kalau kita lihat dari jangka pendek, dari sisi teknikal jangka pendek, MACD ini sudah dead cross ya, sudah mengarah ke bawah dan juga stokastik ini hampir mendekati ranah atau hampir memasuki zona overbought. Jadi kemungkinan, nah ini sudah ada gap ya, kita lihat sudah ada gap yang di BBRI. Jadi kalau memang nantinya tekanan jual masih cukup besar, mengingat adanya wacana dari OJK tersebut, kemungkinan harga akan mengarah ke bawah. Ya, untuk level support terdekat ya di BRI ini ada di level 10.800. Ya, ini level yang paling dekat untuk supportnya. Dan nanti kalau kemungkinan besar kalau nanti atau turun lagi, ya bisa mencoba lagi di level 10.400 bahkan bisa sampai mencapai 10.275 untuk level supportnya begitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya untuk dari Bapak Steffi, untuk Elsa, apakah bisa melanjutkan uptrend dan di level berapa support resistannya? Oke, untuk Elsa, kalau kita lihat apa ya di sini ada kalau kita lihat teknikalnya, di sini ada pola yang namanya ascending triangle ya. Dan kemarin juga harga sudah menembus level resistannya di 240. Kalau kita lihat MACD ini juga masih cukup bagus pola tren penguatannya. Ya, jadi kemungkinan besar kalau dalam jangka pendek ini tidak ada sentimen yang negatif dari minyak ataupun dari komoditas lainnya. Jadi kita kemungkinan besar masih akan melihat penguatan yang cukup solid dalam jangka pendek ini. Dan untuk level supportnya, ini support yang baru di level 240. Dan untuk resistennya sendiri di level 254 untuk jangka pendeknya. Begitu, Pak. Oke, pertanyaan dari Bapak Stevi lagi, ini untuk BRI ya, jika mau masuk di level berapa. Untuk sekarang kami sebenarnya masih belum cukup yakin untuk merekomendasikan BRI, mengingat adanya hal tersebut. Jadi menurut kami ini lebih baik kita menunggu pasar atau menunggu respons pasar untuk mereda dulu ya akibat adanya sentimen yang cukup negatif untuk itu. Kalau memang Bapak ingin masuk ya, sebaiknya mungkin di buy on weakness saja ya di level 10.800, namun itu kemungkinan besar tidak akan dapat dalam jangka pendek ini. Jadi mohon bersabar. Namun kalau memang ingin berspekulasi mungkin di level 11.400 ya, ini ada gap yang kemarin ini mungkin bisa dijadikan sebagai support yang bisa kita masuk atau bisa menjadikan acuan support yang bisa kita gunakan untuk jangka pendek. Jadi untuk berspekulasi ini di 11.400, namun untuk lebih aman kita bisa masuk di level di bawah 11.000, begitu Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Bapak William Yulia. NIM apakah sama artinya dengan suku bunga deposito? Jadi NIM sama dengan suku bunga deposito? Tidak, Pak. Jadi NIM itu merupakan profit margin dari yang didapatkan dari perbankan atas bunga yang atas pinjaman yang mereka berikan kepada kreditor. Jadi contoh begini, mereka mendapatkan funding ya, mendapatkan uang dari deposito ya dengan suku bunga deposito kurang lebih let's say 6%. Dan karena suku bunga yang mereka dapat 6%, ya kita anggap rata-rata funding mereka ini di level 6%, mereka hanya bisa menyalurkan kredit dengan batas maksimum suku bunga kredit ini 4%. Jadi dengan batas suku bunga kredit ini sebesar 10%. Jadi mereka memberikan kepada borrower, kepada peminjam ini sebesar 10% untuk bunganya, dan mereka kembalikan 6% untuk deposito. Jadi mereka hanya mendapatkan 4% margin bersih dari transaksi tersebut. Jadi itulah 4% itulah yang dinamakan dengan net interest margin, begitu Pak. Oke, semoga itu membantu. Kembali lagi Bapak Ibu, berhubung kendala waktu, kami terpaksa harus mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call ini. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab ya. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti sesi Philip Morning Market Call pada edisi hari Senin depan. Untuk itu, selamat pagi dan happy trading.